Kita melihat tadi ada acara deklarasi Anies dari kader PAN. PAN kan Partai Amanat Nasional. Nah, saya kira ini menarik bagaimana struktur partai secara resmi mendukung ke sebelah sono, tapi kadernya ke sebelah sini. Ya, kita lihat ini sudah pernah ada survei yang dilakukan, rupanya dahsyat sekali ini, majel sekali ini. 61,4% pemilih PAN memilih capresnya Anies Baswedan. Mayoritas ini. PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka secara kandidat orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, maka partai yang tidak punya kader memang ada kesulitan, ini tantangan bagi PAN. Sehingga untuk mendapatkan itu PAN harus mencepat mentekoper, mengakuisisi bahwa kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita. PAN ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg di bawah untuk mengkampanyekan itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya. Jadi luar biasa ketika kita melihat selalu begitu ya, yang struktur dan yang di bawah ada saja yang berbeda. Padahal ya, untuk memilih pemimpin itu bisa dibikin mudah. Kata kuncinya adalah sandingkan, bandingkan. Sandingkan dulu, misalkan Anies dengan Ganjar Pranowo, Anies dengan Prabowo, Prabowo dengan Ganjar. Ya sandingkan, kemudian bandingkan. Tentu yang dibandingkan adalah rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan, ya. Bukan membandingkan kepopularan, bukan membandingkan gimmick. Pendiri PAN ramai-ramai dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Apakah konstituen PAN akan mendukung terus kepada Anies Baswedan atau malah sebaliknya dengan Zulkifli Hasan gabung ke KIB begitu kan? Ini menjadi catatan penting. Tapi perlu diingat ketika Pak Airlangga jadi wapresnya Pak Ganjar atau Pak Ganjar menjadi wapresnya Pak Airlangga, maka tentu partai PAN dan P3 seolah-olah memupuk atau membesarkan Ganjar begitu kan, atau membesarkan PDIP begitu kan, kira-kira seperti itu begitu analisanya. Dan karyanya jelas di Jakarta ada, ini bisa membuat, makanya ya ada di stigma sebagai politik identitas. Padahal justru di era Anies lah kehidupan antar umat beragama di Jakarta itu yang paling harmonis. Nah, kita lihat para pembencinya kan dibalik-balikan nih, intoleran, sering melakukan menjual ayat dan mayat. Padahal kalau ditanya warga Jakartanya nggak ada tuh, mereka tenang-tenang saja, mereka kehidupannya baik-baik saja di bawah kepemimpinan Pak Anies. Demi dukung Anies Baswedan, kader PAN berani tantang elit sampai buat gerakan relawan sendiri. Dukungan kepada calon presiden, capres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Anies Baswedan bertambah lagi, kali ini dari akar rumput atau kader-kader Partai Amanat Nasional PAN. Diketahui, PAN adalah salah satu dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Masih bingung menentukan siapa capres mereka antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Syahrin Hamid, kader PAN, inisiator Amanat Indonesia, relawan Anies, mengatakan partainya hanya melihat pada arah dukungan Presiden Jokowi. Ya, ini dengar-dengar elit PAN ini bingung untuk menetapkan capres antara Ganjar atau Prabowo. Kata dia melansir dari YouTube Refdi Harun, Kamis 25 Mei 2023. Nah, padahal kalau mau lihat realitas pemilihan PAN yang tergambar melalui survei-survei yang telah dilakukan, dan kita lihat semua bahwa mayoritas pemilih PAN ini telah menetapkan keputusannya. Untuk Capres 2024, mereka telah memilih Anies Baswedan, jelas Syahrin. Dan kami, Amanat Indonesia, para pendiri, para deklarator, pengurus dan juga yang telah berhimpun,
di Partai Amanat Indonesia telah juga mendeklarasikan bahwa kami semua mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024, pungkasnya. Menurut dia, Anies adalah sosok yang paling pas didukung melihat latar belakang atau ideologi dari PAN. Dan kami juga meyakini bahwa mayoritas dari pemilih PAN juga akan menentukan pilihannya untuk Capres 2024 adalah Anies Baswedan, ungkapnya. Luar biasa ya, tak terbendung, berbondong-bondong, udah capres setahun lagi. Ya itulah keunikan kondisi bangsa hari ini, artinya ada nuansa dari rakyat kita ingin segera terjadi perubahan di negeri. Tentu syariatnya adalah dengan mengganti pimpinannya terlebih dahulu dengan tokoh yang menjadi antitesis dari tokoh yang sekarang. Ya. Saatnya Indonesia dipimpin oleh orang cerdas. Yang kedua, banyak sekali kader yang tersebar di Indonesia ini menginginkan itu lebih dekat dan akan untuk lebih banyak akan beralih mendukung Anies Baswedan capres Pilpres yang akan datang, maka meminta itu mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres di 2024 karena menurut mereka Anies lebih dekat dengan umat Islam. Oleh karena itu, karena banyaknya umat Islam termasuk kader-kader yang lebih memilih Anies Baswedan. Oleh karena itu saudara sekalian, gerakan atau protes yang dilakukan para kader yang sekarang ini menurut pantauan mereka, karena itu mereka ini tidak setuju dengan sikap dan koalisi dengan PDIP dan mencalonkan Ganjar sebagai capres. Iya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda takut. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar. Mengapa mereka takut? Saya tidak percaya 100% dengan survei-survei dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang sekarang ini secara metodologi saya ragukan. Kenapa saya ragukan? Karena saya mungkin satu-satunya doktor yang menguasai ya riset kuantitatif. Karena saya itu di FISIP UI itu, hampir tidak ada di FISIP UI, mungkin tidak ada yang berani mengambil riset kuantitatif untuk disertasinya. Cuma saya yang saya tahu sampai sekarang, riset kuantitatif. Jadi secara metodologi itu saya ragu. Yang kedua, sekarang ini zaman teknologi canggih, orang bicara crowdsourcing. Saya mau tunjukkan di sini kepada Anda semua. Inilah hasil 1 tahun belakangan ini dari Google Trend. Ya, ini kalau bisa di-shoot dekat, ini Google Trend itu jauh sekali antara Anies dengan Prabowo dan Ganjar. Itu udah jauh sekali.